Imunisasi lengkap, investasi masa depan. Imunisasi bisa mengakibatkan perlindungan terhadap kelompok bayi atau balita yang memang tidak diimunisasi. Jadi imunisasi memang sangat penting bagi anak-anak di Indonesia. Ya, banyak penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, antara lain untuk hepatitis B, kemudian tuberkulosis atau TBC, polio, difteri, pertusis atau batuk rejan, tetanus, campak, dan pneumonia atau radang paru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Jumpa lagi dengan saya Ria Listari atau Karilis di podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur yang mengupas tuntas tentang dunia kesehatan, isu-isu terkini di dunia kesehatan. Di mana lagi jika bukan di podcast Ngopi Seket, ngobrol pintar seputar kesehatan. Kali ini kita akan mengangkat tema yang sudah dikenal oleh halayak umum, yaitu tentang imunisasi pada bayi dan balita. Tentunya saya tidak sendirian di sini, saya ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa pada siang hari ini. Ya, langsung saja saya perkenalkan. Yang pertama yaitu Bapak Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur. Beliau adalah Bapak Syaiful Burhan, Eskep Nurse MKM. Kita beri aplaus dulu untuk Bapak Syaiful. Dan narasumber yang kedua yaitu Bapak Sri Sunaryo SST. Beliau adalah Ketua Tim Kerja dari Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur. Kita beri aplaus juga. Semangat untuk kedua narasumber. Terima kasih Bapak-Bapak sudah membersamai acara di podcast Dinas Kesehatan pada siang hari ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, tema kita yaitu tentang imunisasi yang sudah banyak didengar oleh masyarakat, tentunya ibu-ibu yang punya bayi balita. Nah, untuk memperjelas lagi, mungkin Bapak Kabid P2 bisa menjelaskan secara detail imunisasi itu apa, Pak? Silakan Bapak Saiful. Baik, menanggapi masih ada masyarakat yang belum mengerti tentang imunisasi bagi bayi, balita, bahwa sejak lahir hingga usia 5 tahun anak berada dalam posisi rentan terhadap berbagai penyakit. Sehingga di sini pentingnya imunisasi bagi anak-anak balita sampai dengan di usia 15 bulan. Jadi ini pentingnya untuk imunisasi. Jadi anak-anak masih rentan terhadap berbagai penyakit sehingga ini perlu diimunisasi. Dan imunisasi bisa mengakibatkan perlindungan terhadap kelompok bayi atau balita yang memang tidak diimunisasi. Jadi imunisasi memang sangat penting bagi anak-anak di Indonesia. Ya, jadi intinya sangat penting ya Bapak ya. Jadi salah kalau mereka bilang imunisasi itu bagian dari hal terkecil dari dunia kesehatan ya. Itu sangat penting. Dan bisa dijelaskan lagi kepada masyarakat Bapak bagaimana cara mendapatkan imunisasi yang baik dan benar mulai dari tadi 0 bulan ya, 0 bulan sampai 1 bulan sampai dengan 15 bulan. Nah, bagaimana cara mendapatkan imunisasi yang baik dan benar itu? Jadi untuk mendapatkan imunisasi yang baik dan benar, silakan Bapak Ibu dapat datang ke Posyandu, ke pelayanan kesehatan untuk mendapatkan imunisasi. Dan imunisasi bagi anak usia di 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 9 bulan, serta 12 bulan sampai dengan usia 18 bulan. Apabila dari usia 18 bulan itu terlewat, itu bisa diimunisasi nanti di usia 59 bulan. Ya. Jadi imunisasi dapat menumbuhkan kekebalan bagi si bayi dan si balita itu sendiri. Terus sekarang pertanyaan berikutnya Pak, penyakit apa saja yang bisa dicegah dengan imunisasi itu? Ya, banyak penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, antara lain untuk hepatitis B, kemudian tuberkulosis atau TBC, polio, difteri, pertusis atau batuk rejan,
tetanus, campak, dan pneumonia atau radang paru. Itu Ya. yang bisa dicegah dengan imunisasi. Ya, jadi pemberian dari masing-masing imunisasi itu berbeda ya Pak ya. Ada usia segini, usia sekian, usia sekian gitu ya Pak ya. Ya, betul. Dan penyakit-penyakit yang tadi disebutkan oleh Bapak itu tadi sepertinya penyakit-penyakit yang sering terjadi muncul oleh bayi dan balita. Dan imunisasi dasar lengkap tadi bisa dijelaskan lagi Pak, mulai dari tahapannya polio berapa bulan sampai berapa bulan gitu. Kita mulai dari mungkin dari hepatitis 0 yang biasa dikatakan oleh Bu Widan itu ya Pak ya, hepatitis B atau hepatitis 0 gitu. Tapi tunggu sebentar, kita pertanyaan ini untuk nanti di sesi berikutnya, karena di sesi berikutnya kita akan mengupas lagi tentang imunisasi apa saja yang wajib diberikan oleh balita atau bayi umur dari sekian sampai sekian. Untuk itu kita rehat sejenak dan tetap di podcast Ngopi Seket, ngobrol pintar seputar kesehatan. Ya, kembali lagi masih di podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, Ngopi Seket, ngobrol pintar seputar kesehatan. Kita bicara tadi tentang apa itu imunisasi, penyakit apa yang bisa dicegah oleh imunisasi. Nah, Bapak berdua ini adalah narasumber yang saya yakin sudah di luar bayangan ya Pak ya, untuk penghafal imunisasi itu untuk bayi dan balita usia berapa saja. Nah, yang saya ingin tanyakan ini kepada Bapak Sri Sunaryo sebagai Ketua Tim Kerja Dinas Kesehatan di bagian imunisasi ya Pak ya. Sudah berapa tahun Pak di Dinas Kesehatan? Kurang lebih 15 tahun. 15 tahun, luar biasa. Dari 15 tahun itu tetap dari pertama pegang imunisasi terus Pak? Insya Allah sampai mau pensiun. Sampai pensiun Pak. Ya pemirsa, rupanya saya mendatangkan narasumber nggak main-main ya Pak ya. Dari beliau masuk ke Dinas Kesehatan Lampung Timur sampai nanti mau pensiun katanya, itu masih diimunisasi. Tentunya ngelotok ring ya Pak ya tentang imunisasi. Sekarang pertanyaan saya Pak, saya ingin penjelasan, tentunya masyarakat juga ingin penjelasan juga. Dari usia berapa anak itu diberikan imunisasi apa, sampai usia berapa, dan nanti lanjutannya pun usia apa. Nah, kita tes sama-sama nih ya narasumbernya ya, hafal atau tidak. Silakan Pak Naryo bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat. Nah, terima kasih kepada Ibu Riris. Untuk imunisasi dasar untuk bayi dimulai dari usia 0 bulan, yaitu jenis imunisasinya adalah hepatitis 0, hepatitis 0B. Untuk usia selanjutnya adalah usia 1 bulan. Imunisasi apa yang diberikan? Imunisasi BCG. Selanjutnya imunisasi polio diberikan pada usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan untuk imunisasi polio tetes. Dan selanjutnya imunisasi DPT HB HIV diberikan pada usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Selanjutnya imunisasi IPP suntik, dia polio tapi jenis suntik, diberikan pada usia 4 bulan. Selanjutnya imunisasi MR. Kalau dulu campak, sekarang adalah campak rubella, diberikan pada usia 9 bulan. Jadi insya Allah dengan imunisasi tersebut anak sudah dikatakan imunisasi dasar lengkap sampai dengan usia 9 bulan. Iya, sampai dengan usia 9 bulan apabila si anak itu mendapatkan imunisasi yang Bapak katakan tadi, berarti imunisasinya sudah lengkap. Berarti 11 antigen ya, Mbak. 11 antigen. Wow, ya ya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, Pak. Kalau dikatakan bahwa anak itu sudah lengkap, tetapi pada saat di usia sekolah, anak saya sendiri nih ya, Pak ya. Tiba-tiba di kelas 1 atau di kelas 2 datang lagi ibu gurunya menyampaikan kita imunisasi ya. Anak-anak besok anak-anak disuruh sarapan, itu seperti itu. Nah, itu imunisasi apa lagi, Pak itu? Itu namanya imunisasi tambahan atau lanjutan. Jadi perlu diketahui ya untuk ibu-ibu semua di Lampung Timur, imunisasi dasar lengkap diberikan pada saat sampai usia 9 bulan. Tetapi nanti di usia 18 bulan atau 1,5 tahun sampai dengan 2 tahun dia ada imunisasi tambahan, yaitu DPT HB/HIV Maria dan MR. Oh MR2. gitu. Berarti DPT dan MR atau campak ya? Itu ya. sampai usia 24 bulan. Sampai Nanti usia 24 kelas 1 bulan. SD dia dapat imunisasi tambahan yaitu MR dan DT. Oh ya. Untuk kelas 2 dan kelas 5 dia TD. Tetanus, difteri dan difteri tetanus. Kalau untuk kelas 1 D, D-nya besar, T-nya besar. Kalau kelas 2 dan kelas 5
T besar dan D kecil. Jadi yang dominan di kelas 2 dan kelas 5 adalah tetanusnya, dipterinya adalah untuk yang lebih minornya. Oh, seperti itu. Jadi itu adalah yang di SD adalah imunisasi lanjutan. Seandainya lagi Bapak, ternyata bayi balita itu belum lulus nih di imunisasi dasar lengkap tadi yang seperti Bapak katakan tadi sampai di usia 9 bulan. Tiba-tiba di usia SD kan ada imunisasi lanjutan. Nah, anak ini berhak diberikan imunisasi atau tidak boleh lagi karena tadi tidak lulus? Mungkin butuh penjelasan lagi Bapak. Terima kasih. Untuk imunisasi dasar lengkap sampai dengan usia 9 bulan seyogianya. Tetapi kan ada banyak kendala, apakah pada saat jadwalnya dia sakit atau vaksin tidak ada, jadi dia akhirnya mundur. Anak bisa diberikan imunisasi lengkap sampai dengan usia 59 bulan atau 5 tahun. Khusus untuk vaksin yang DPT dan campak. Oh ya. Untuk yang HB0 tidak bisa karena dia harus 0 hari, dan untuk BCG hanya diberikan pada saat kurang dari usia 1 tahun. Jadi untuk anak yang usia kurang dari 5 tahun tetapi dia tidak lengkap bisa diberikan imunisasi, namanya imunisasi kejar. Setelah imunisasi dasar lengkapnya cukup, misalkan dia dapat kalau untuk dasar lengkap kan DPT dia harus 3 kali, campak sekali, IPP sekali. Nah, pada saat dia usia 18 bulan dia DPT-nya baru 1 kali, campaknya belum, berarti dia diberikan dulu imunisasi rutin. Oh, begitu. Sesuai dengan interval. Setelah imunisasi rutinnya sudah lengkap, baru diberikan imunisasi yang lanjutannya sampai dengan usia 59. Oh, begitu. Jadi tetap harus melengkapi imunisasi dasarnya dulu, baru kita bisa memberikan kepada si anak itu imunisasi lanjutan. Baik, sangat menarik Bapak Saipul dan Bapak Sri Sunaryo. Kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya, tapi kita istirahat sejenak ya. Ada beberapa hal yang masih akan disampaikan oleh narasumber kita pada siang hari ini. Tetap di podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, Ngopi Seket, ngobrol pintar seputar kesehatan. Baik, sobat sehat yang ada di rumah, jumpa lagi dan kembali lagi masih di channel podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, Ngopi Seket, ngobrol pintar seputar kesehatan. Kita tadi sudah ngobrol panjang lebar tentang imunisasi, tapi rupanya masyarakat masih tertarik untuk menggali lebih dalam lagi berkaitan tentang imunisasi. Ya, sekarang pertanyaan untuk Bapak Kabid P2, Bapak Saipul. Benarkah imunisasi itu sebenarnya aman untuk si bayi? Karena banyak nih masyarakat di luar sana kalau anaknya sudah diimunisasi badannya panas, sehingga mereka nggak mau lagi balik ke posyandu untuk imunisasi. Itu salah satunya kenapa ibu-ibu itu galau kalau mau imunisasi. Nah, sebenarnya aman tidak sih obat atau zat-zat yang ada di kandungan imunisasi itu sendiri? Silakan Bapak Kabid. Untuk vaksin yang kita gunakan secara umum itu aman untuk diberikan kepada anak-anak balita karena vaksinnya sudah melalui proses penelitian baik dari WHO dan seluruh negara sudah meneliti dan memang sudah dapat surat dari BPOM dan WHO. Jadi vaksin yang kita berikan itu betul-betul memang vaksin yang sudah aman untuk anak-anak bayi kita. Iya, jadi tidak perlu khawatir lagi ya ibu-ibu yang mempunyai bayi dan balita itu ya Pak ya. Sudah diperiksa dan sudah aman. Masyarakat tidak perlu khawatir lagi, pemerintah tidak akan memberikan terburuk untuk generasinya bayi, gitu ya Pak ya istilahnya. Nah, pertanyaannya lagi Pak yang sering muncul juga nih, yang sering diajukan kepada bidan-bidan kalau sedang imunisasi. Bapak, maaf anak saya sedang sakit, panas, pilek, batuk, tetapkah diberikan imunisasi atau tidak? Nah, mungkin jawaban tepatnya nanti bisa disampaikan oleh Bapak Saipul. Bagaimana dengan kondisi anak-anak yang sedang batuk, pilek, dan panas? Apakah bisa diberikan imunisasi? Baik, sebatas gejalanya ringan itu masih bisa diberikan imunisasi. Oh, begitu. Ya, jadi kalau hanya panas dan batuk ringan itu boleh diberikan imunisasi. Makanya sebelum bayi itu diimunisasi, alangkah baiknya bidan atau tenaga kesehatan screening dulu bayinya. Kalau memang kondisi bayinya sehat, hanya ada gejala itu silahkan untuk dilakukan imunisasi. Iya. Selagi gejalanya ringan. Berarti kalau demam ya, ibu-ibu yang ada di rumah kalau demam mungkin tidak lebih dari 38 derajat Celcius gitu ya Bapak ya. Kalau batuk-batuk tidak terlalu sering, mungkin baru. Tetapi
tidak menutup kemungkinan juga ya Pak ya, setelah diberikan imunisasi badannya jadi demam, itu juga tidak menutup kemungkinan ya Pak ya? Ya, karena itu ada reaksi dari vaksin tersebut untuk apa? Memberikan imun atau memberikan kekebalan terhadap bayi si anak itu. Iya, betul sekali ya. Jadi tidak perlu khawatir, ibu-ibu yang ada di rumah yang punya bayi balita, yang anaknya batuk ringan atau demamnya tidak terlalu tinggi, itu masih boleh diberikan imunisasi. Selanjutnya, Bapak, yang dikatakan Pak Sri Sunario tadi bahwa satu bayi atau satu balita itu bisa mendapatkan satu imunisasi DPT tadi ya Pak ya, lewat suntikan. Terus ada juga imunisasi polio sekarang yang lewat suntikan juga ya Bapak ya. Nah, kalau bayi ini 2 kali suntik itu nggak apa-apa Pak? Maksudnya sebelah kanan disuntik, sebelah kiri disuntik, dua-duanya bengkak. Apakah aman itu nanti Pak untuk kedepannya itu kondisinya? Ya, baik, untuk 2 pemberian vaksin sekaligus itu aman. Asalkan diberikan di beda tempat. Contohnya di lengan kiri 1, kemudian di paha 1. Jadi itu sudah diteliti dan itu dinyatakan aman untuk 2 kali pemberian imunisasi. Iya, jadi nggak perlu kasihan lagi ya Pak ya. Pokoknya demi kesehatan memang siogianya diberikan 2 suntikan ya, kita harus berikan saja. Selagi kondisi si bayi itu memang benar-benar dinyatakan sehat seperti itu ya Bapak ya. Kalau bertanya tentang obat nih Pak. Jadi obat itu kan ada yang stoknya di Posyandu ada. Ada yang melakukan imunisasi di puskesmas juga ada. Contohnya anak saya juga melakukan imunisasinya di Posyandu loh Pak. Ya, saya ingin memajukan Posyandu di daerah saya. Jadi saya membawa anak saya ke Posyandu. Ada yang di Posyandu, ada yang di bidan. Di bidan PPM itu ada yang di dokter spesialis. Nah, saya ingin penjelasan Pak. Sebenarnya sama atau tidak? Obat, vaksin sama-sama mendapatkan vaksin campak. Tapi satu di Posyandu, satu di puskesmas, satu di swasta. Dengan biaya yang satunya gratis, satunya mahal. Nah, itu saya perlu penjelasan. Mungkin masyarakat yang di rumah juga perlu penjelasan. Silakan. Baik, untuk semua vaksin baik di Posyandu, di dokter praktek atau dokter spesialis itu semuanya sama sebetulnya. Isi kandungannya sama, hanya berbeda di mereknya. Oh iya. Nah, memang ada beberapa merek yang apa untuk jenis vaksinnya, tapi secara umum itu sama dan kualitasnya pun sama karena tadi sudah saya sampaikan bahwa itu sudah diteliti oleh BPOM dan untuk apa dan WHO juga sudah meneliti hal itu. Oh, jadi sudah dipastikan sama ya Pak ya? Sama. Khasiatnya sama, dosisnya tentu yang disuntikan juga sama. Dan nah, kalau untuk efeknya, apakah kalau mentang-mentang yang diimunisasi di Posyandu atau di puskesmas gratis, jadi tidak ada, jadi efeknya demam. Terus kalau di dokter spesialis, jadi efeknya tidak demam. Bisa terjadi seperti itu? Bisa. Bisa juga ya Pak? Karena ada mungkin dari perbedaan merek itu ada kandungan yang sedikit berbeda, tapi secara umum kandungan vaksin itu adalah sama. Oh ya, jadi mungkin efeknya yang akan berbeda. Iya, yang berbeda. Ada juga daya tahan tubuh si bayinya masing-masing ya Pak ya. Bisa yang dia bisa demam tinggi bisa, tapi demamnya juga ringan juga bisa. Ya, penegasan kembali Bapak Saipul dan Bapak Sri Sunario, penegasan kembali bahwa tidak ada bedanya antara imunisasi yang ada di Posyandu, di puskesmas dan juga di praktek swasta, baik itu bidan ataupun dokter. Khasiatnya sama, tetapi tadi bisa dijelaskan lagi sekali lagi ditegaskan apa yang membedakan di antara imunisasi yang ada di puskesmas gratis dan yang ada di bidan ataupun dokter yang swasta yang berbayar. Baik. Kalau di Posyandu itu memang gratis karena vaksin itu berasal dari pemerintah. Iya. Kemudian kalau di dokter spesialis itu berbayar karena mereka memang mendapatkan vaksin untuk beli sendiri. Oh, jadi begitu. Kalau secara umum vaksinnya adalah sama. Iya. Jadi masyarakat dan ibu-ibu yang mempunyai bayi dan balita jangan ragu untuk mengimunisasikan anaknya di puskesmas. Walaupun dikatakan gratis bukan berarti bahwa vaksinnya jelek, ya Pak ya. Dan walaupun itu berbayar sampai ratusan ribu saya dengar, itu bukan berarti juga itu khasiatnya lebih baik daripada yang di puskesmas. Karena perbedaannya adalah persediaan anggarannya ya Pak ya. Betul. Kita dibantu oleh pemerintah. Ya, terima kasih Bapak Saipul dan Bapak Sri Sunario sudah menegaskan kembali bahwa imunisasi yang ada di Posyandu dan ada di praktek swasta, baik itu dokter ataupun bidan, itu khasiatnya sama. Karena sama-sama sudah diperiksa oleh Badan POM dan dinyatakan untuk kesehatan si bayi dan balitanya aman. Jadi perbedaan biaya itu berdasarkan karena
kita dibantu oleh pemerintah. Pemerintah, ya, Ya, Posyandu dibantu oleh pemerintah, sementara dokter dan bidan itu beli pribadi gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Bapak. Sekali lagi kita tegaskan bahwa pentingnya imunisasi itu adalah untuk kesehatan si bayi dan balitanya. Jika anak Anda tidak imunisasi, maka anak Anda akan rentan dengan penyakit. Ya, seperti itu ya Bapak ya. Dan kita akan mengucapkan sama-sama slogan imunisasi, Bapak Sri Sunaryo. Kita sudah bersama-sama tadi menjelaskan tentang imunisasi, dan untuk kata penutupan kita pada sore hari ini, kita akan bersama-sama mengucapkan bahwa karena imunisasi itu penting, dan imunisasi lengkap investasi masa depan. Kita sama-sama mengatakan itu, baik? Oke. 1, 2, 3. Imunisasi lengkap investasi masa depan. Jumpa lagi dengan saya di sesi berikutnya, tetap di podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, di podcast Ngopi Seket, ngobrol pintar seputar kesehatan. Sampai jumpa.